Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah bunda yang bijaksana, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan nikmat kepada kita, iman, sehat, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup udara segar. Ayah bunda yang bijaksana, yang luar biasa, bersama dengan kami Lembaga Psikologi Terapan Saraswati dengan saya Soiman Fajari. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan pengaruh pola asuh dalam pendidikan karakter. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan, saya ingin mengajak, saya ingin berbagi kepada ayah bunda semuanya. Kenapa saya hanya menyebut berbagi informasi? Karena apa yang ayah bunda rasakan berkaitan dengan menghadapi pola tingkah laku anak kita, menghadapi pola tingkah laku anak yang ayah bunda rasakan, saya juga merasakan. Alhamdulillah, saya juga sudah dikaruniai 3 anak. Anak pertama saya masih duduk di TK, kedua baru usia 3,5 tahun, dan yang ketiga baru usia 2 tahun. Ayah bunda yang bijaksana, yang luar biasa, ketika ayah dan bunda kadang mungkin kepancing kesal, atau bahkan mungkin sering kepancing kesal dengan pola tingkah laku anaknya, saya pun demikian. Bukan berarti saya ada di lembaga psikologi kemudian saya tidak pernah terpancing kesal dengan pola tingkah laku anak saya. Itulah kenapa saya ingin menyebut berbagi informasi saja. Hampir dari kita semua, orang tua, mungkin pernah yang namanya kepancing kesal, marah dengan anak kita. Yang jadi masalah adalah jarang yang kemudian marahnya pakai ilmu. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali dari pola pengasuhan kita orang tua yang tanpa sadar justru membentuk karakter anak kita menjadi negatif. Tanpa sadar justru sudah membuat hati anak kita sakit. Bersama Lembaga Psikologi Saraswati, ayo kita sama-sama menjadi orang tua yang berbeda dari kebanyakan orang tua di luaran sana yang hanya biasa-biasa saja. Sedikit informasi tentang Lembaga Psikologi Terapan Saraswati. Kantor pusat kami ada di Ruko Mutiara Tasik Regensi Blok A 14, RT 2 RW 2, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya.
Kalau di cabang Banyumas, kami ada di Jalan Sultan Agung 8B, Karangrau, Sokaraja, Banyumas. Tepatnya sekitar 200 meter dari pintu keluar terminal Purwokerto ke arah timur. Ayah bunda bisa menghubungi juga di nomor WA 0811 2108 323. Masih banyak di masyarakat kita ketika mendengar kata psikologi, ketika bicara tentang psikologi, masih banyak yang berpandangannya agak kurang pas. Ketika dengar psikologi, masih banyak masyarakat kita yang kemudian ingatnya ke orang yang gila, ingatnya ke orang yang stres, ingatnya ke anak yang kurang normal mungkin, ingatnya ke anak yang berkebutuhan khusus mungkin, atau bahkan ingatnya ke rumah sakit Banyumas. Tentu saja ini adalah hal yang agak kurang tepat. Ketika psikologi hanya untuk itu, lantas kemudian berkaitan dengan anak-anak kita, berkaitan dengan anak-anak ayah bunda, yang ketika dilarang malah kayak diperintah, ketika minta sesuatu harus tidak bisa tidak. Anak kita yang keras kepala, anak ayah bunda yang pendiam sekali, anak kita yang seksual orientasinya tinggi, anak bunda yang jajan terus nggak bisa direm, anak bunda yang sudah kelas 3 tapi masih ngompol, anak bunda yang butuh sekali pujian, dan lain sebagainya. Lantas semua itu bagian siapa? Bagian ayah bunda tentu saja, tapi maksud saya ini semua juga bagian dari psikologi. Psikologi itu untuk kita semuanya, untuk anak kita, untuk kita sendiri. Ini adalah juga hal yang sangat-sangat penting. Kemudian masih ada juga yang beranggapan ketika dengan kata psikologi kemudian ingatnya mahal. Ini juga agak kurang tepat, karena kadang tidak semahal yang dibayangkan orang-orang. Ada kelas-kelasnya sesuai dengan kebutuhan, fasilitas, dan pelayanannya. Kebanyakan mereka hanya memikirkan kesehatan badan saja, tapi masih kurang memperhatikan kesehatan jiwanya atau psikisnya. Ada sedikit video berkaitan dengan pola asuh, yang ini mungkin bisa menjadi cerminan buat kita.我叫 Jerry， 今年8岁，我一点也不笨，我每科的成绩都拿 Band 1， 可是我的妈妈却很少称赞我，还常常骂我为什么不再拿高一点的分数呢？ And ladies and gentlemen, the first prize goes to Tom Yo of Taiwan. 这是我哥哥 Tom。对了，我们就是 Tom and Jerry。哥哥最厉害的就是 blogging， 可是你看妈妈的表情，你就知道妈妈并不是很欣赏哥哥的才华。哥，没想到你 blogging 还这么厉害。什么厉害？什么 blogging？ 写那些乱七八糟的文章就这么厉害？学校里的作文证明这么厉害？哥上次华文错拿65分呢。65分很厉害吗？
以前我在学校的作文至少都是85分，唐诗300首，你会几首？你妈妈我是中文杂志的编辑，你华文水准那么差，真的丢尽我的脸。妈妈回来啦！呀，功课做了没有？嗯今天心情怎么样？啊，应该去洗澡啦！你已经回来几个钟头了，还不去洗澡？去洗澡！你要我讲印度话，华语你不会听哈？洗澡，哦，弄了妈咪，外面妈咪，这是成才哥哥和他的爸爸。全世界的大人都是一样的，凡是我们喜欢的，他们都不喜欢；凡是他们喜欢的，我们也不喜欢。所以有时候的日子过得很不快乐。你读书不读书，整天学什么武功啊？你要变李小龙啊？他死很久了。你还跟林北 TK？林北当时就是以为自己很会打，才会给人家打断一条腿的。难道你还不怕死？喂，跑我！别动我东西！别动我东西！放手啊！大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在听，然后一边进啾，另一边出。我们到底有没有听进去？他们不管，只要他们有讲就算了。知道吗？马甲，听阿公。你看奶奶，她讲得多爽啊！我看我们被淹死了，他们都不知道为什么。唉，大人说了那么多话，为什么不明白多了就很难消化的道理呢？有时候我们真想把话说清楚一点。没有你看你还顶嘴，你话很多哦。妈妈教你是为了要你好，你还没大没小。我们用心良苦，是不想你走冤枉路。刚才我说那么多，你明白吗？你为什么不说话？你哑巴啊？对呀，说什么都要被骂，所以我 Dari video di atas, dari video tadi, ini bisa menjadi cerminan buat kita. Hal-hal seperti ini mungkin saja dekat sekali dengan kita, ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ada di rumah kita sendiri. Ternyata dari tayangan tadi, terkadang orang tua terlalu banyak berharap sempurna, terlalu berharap menuntut ke anaknya tanpa melihat potensi dan kemampuan anak. Ketika orang tua kemudian banyak sekali bicara ke anak-anak kita, justru sedikit sekali yang masuk ke mereka. Dari gambaran tadi, begitu masuk kemudian langsung keluar, atau bahkan malah sama sekali tidak didengarkan. Ketika kita orang tua kemudian terlalu cerewet kepada anak-anak kita. Ada 3 lingkungan yang mempengaruhi perkembangan jiwa dan karakter anak. Yang pertama yaitu lingkungan rumah, dan hal ini pola asuh orang tua. Yang kedua lingkungan teman main,
Yang ketiga, lingkungan sekolah. Dan ada tambahan satu lagi, di kondisi saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu media atau gadget khususnya. Dan yang paling utama dari perkembangan anak kita, pengembangan karakter anak kita, yang berpengaruh utama adalah dari pola asuh orang tua, terutama di usia 0, 6, 12 tahun. Pada masa-masa emas pembentukan karakter ini, pengaruh pola asuh orang tua ini sangat berat, sangat besar pengaruhnya. Kesalahan pada saat usia emas ini dalam pola pengasuhan, maka imbasnya nanti di 15 tahun, 20 tahun ke depan. Pembentukan karakter ini ibarat pintu dan kunci. Ketika Bunda, di rumah Bunda ada 5 pintu yang semuanya memakai kunci. Saat Bunda mau membuka pintu depan, tapi Bunda memakai kunci pintu belakang, kira-kira apa yang terjadi? Bisa dibuka? Tentu tidak. Ketika kemudian Bunda paksakan, apa yang terjadi? Pintu dan kunci kita bisa rusak. Ketika kemudian Bunda, ayah terpancing emosi, kemudian ambil palu lalu dipukul, jebret. Maka apa yang terjadi? Tidak hanya rusak, mungkin akan hancur pintu kita dan kuncinya. Begitupun pembentukan karakter dalam usia 06, usia emas pembentukan karakter ini. Kesalahan kita dalam pola asuh, maka ini akan bisa merusak, maka ini akan bisa menghancurkan, maka ini bisa membuat luka hati pada anak-anak kita. Keanehan pada orang tua yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak orang tua kemudian tidak sadar pola pengasuhan sehari-harinya justru membentuk karakter negatif. Banyak orang tua tidak sadar pola pengasuhannya justru sudah membuat hati anak kita sakit, jiwa anak kita berdarah-darah mungkin. Bunda tentu saja masih ingat dulu saat anak-anak kita masih bayi, anak-anak kita masih kecil. Ketika malam-malam jam 1 malam anak kita nangis, si dedek nangis minta enen. Bunda gak pernah marah, Bunda pernah kesal. Kemudian si dedek mulai tumbuh semakin besar, akhirnya bisa berjalan. Pada saat sudah bisa berjalan ke sana kemari, sudah bisa berlari, di sini ada hal yang mulai aneh pada diri kita, pada diri Bunda. Anehnya apa? Bunda mulai berubah. Bunda jadi gampang marah, Bunda jadi gampang kesal. Begitu si Dede bikin sedikit kesalahan saja, kemudian kita langsung kesal, Bunda langsung marah. Apalagi ketika Dede sampai mecahin gelas, sampai mecahin piring, Bunda akan marah luar biasa. Ketika Bunda marah luar biasa, jangan salah, si Dede takutnya juga luar biasa ke Bunda. Saya ingin tanya ke Bunda, ketika anak Bunda, anak ayah Bunda pada saat lagi main, kemudian tiba-tiba jatuh, kepleset, lalu pada bagian sikutnya berdarah, maka apa yang akan Bunda lakukan? Pada bagian mana Bunda akan mengobatinya? Pada bagian mana Bunda akan ngasih betadinnya? Pada bagian sikutnya tentu saja. Ketika lututnya yang luka, pada bagian lututnya tentu saja yang akan dikasih betadin, yang akan diobatin. Mudah sekali pertanyaannya, Pak Soiman. Betul, Bu. Karena bukan pada poin pertanyaan mudahnya ini yang jadi fokus.
Anak kedua saya sekitar 4 bulan yang lalu pada saat main di tempat Mbah Uyutnya. Dia main sama keponakan, main sepeda, dibonceng sama keponakan. Keliling muter-muter sampai cukup jauh, sampai nggak kelihatan sampai kemana saja. Kemudian tiba-tiba pulang dalam kondisi nangis digendong sama tetangga. Ternyata apa yang terjadi? Kaki anak saya masuk ruji. Kena ruji,